Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Fitriani dengan NIM 2123106. Saya berasal dari program studi pendidikan IPA. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan hasil praktikum saya, yaitu mengenai gerak guru dan Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu percobaan mengenai gerak peluru, di mana pada aplikasi PHIC Interactive Simulation saya memilih bagian projectile motion. Nah, selanjutnya mari kita klik layar, kita tunggu. Nah, di sini akan muncul pilihan, yaitu yang pertama intro, yang kedua vektor, yang ketiga drag, dan yang keempat adalah left. Nah, pada percobaan kali ini saya memilih bagian vektor. Nah, sebelum saya melakukan percobaan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu bagian-bagian yang ada pada projectile motion. Yang pertama adalah peluru. Nah, ini merupakan bagian yang digunakan untuk peluru. Yang ini merupakan kecepatan awal peluru. Nah, di sini kita bisa mengatur berapa kecepatan yang akan kita pakai pada percobaan ini. Selanjutnya di sini merupakan bagian yang dimanfaatkan untuk mengamati vektor total dan komponen vektor. Dan yang di sini yaitu bagian yang digunakan untuk mengeksplorasi pengaruh dari diameter, massa peluru, serta hambatan udara. Dan bagian ini merupakan pengukur waktu, jangkauan, tinggi peluru, panjang lintasan. Dan ini merupakan tombol zoom yang digunakan untuk memperbesar layar, dan yang ini tombol zoom yang digunakan untuk memperkecil layar. Baik, pada percobaan kali ini di mana saya tidak akan menggunakan hambatan udara, sehingga pada bagian air resistance dinonaktifkan. Baik, sebelum saya melakukan percobaan mengenai gerak peluru, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari percobaan ini. Yang pertama yaitu mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan gerak peluru. Yang kedua, menentukan pengaruh perubahan kecepatan awal terhadap jangkauan horizontal terjauh. Yang keempat, menentukan pengaruh perubahan sudut elevasi terhadap jangkauan horizontal terjauh. Dan yang keempat, yaitu menentukan pengaruh ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal lintasan terjauh. Nah, di samping itu juga terdapat kompetensi, di mana mahasiswa mampu menentukan pengaruh perubahan kecepatan awal, sudut elevasi, dan ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal terjauh, serta mengolah data hasil pengukuran angka berapi. Nah, di samping itu, sebagai teori dasarnya, di mana gerak sebuah peluru dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dengan arah vertikal ke bawah. Pada arah horizontal, percepatannya sama dengan 0. Nah, di sini dimisalkan sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan V0 sehingga membentuk sudut elevasi dari arah tembakannya yang menghadap ke garis horizontal. Nah, di mana lintasan peluru ini terdapat titik maksimum atau tinggi maksimum selama peluru menempuh lintasan. Kemudian juga terdapat jangkauan terjauh yang ditempuh oleh peluru, di mana tinggi maksimum yang diperoleh dari lintasan peluru disimbolkan dengan G maksimum.
Sedangkan jangkauan terjauh yang diperoleh dari lintasan peluru yaitu R, sehingga diperoleh persamaan di mana secara umum persamaan gerak peluru dalam arah sudut S dirumuskan dengan S sama dengan V0 cos theta kali P, Vx sama dengan V0x cos theta, sehingga menghasilkan percepatan atau AX sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan yang pertama. Yang kedua yaitu dalam arah sumbu Y, yaitu Vy sama dengan V0 sin theta kurang Gt, di mana Y sama dengan V0 sin theta T dikurang setengah Gt kuadrat. Nah, ini merupakan persamaan yang kedua. Nah, namun benda mencapai titik tertinggi pada saat Py sama dengan 0, sehingga waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi yaitu P sama dengan V0 sin theta per G. Ini merupakan persamaan yang ketiga. Nah, dengan demikian dapat pula ditentukan titik tertinggi yang dicapai oleh peluru, yakni Y maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Ini merupakan persamaan keempat. Nah, sedangkan jarak terjauh secara horizontal yang dapat dicapai peluru yaitu dengan persamaan R sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, ini merupakan persamaan yang kelima. Jadi, dalam gerak peluru ini terdapat 5 persamaan. Baik, pada percobaan yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh perubahan kecepatan awal terhadap jangkauan horizontal terjauh, di mana sudut elevasinya bernilai konstan sebesar 45 derajat. Baik, pada percobaan yang pertama saya mengambil kecepatan awal peluru sebesar 10 meter per second. Nah, di sini dapat dilihat dengan kecepatan awal peluru sebesar 10 meter per second diperoleh jangkauan terjauh peluru sebesar 10,19 meter dengan waktu tempuh yaitu 1,44 second. Selanjutnya kita tambah lagi kecepatannya menjadi 12 meter per second. Coba kita lihat bagaimana bentuk perubahan. Dengan kecepatan awal peluru 12 meter per second, maka diperoleh jangkauan peluru sebesar 14,42 meter dengan waktu tempuh sebesar 1,7 second. Selanjutnya kita tambah lagi kecepatan pelurunya sebesar 13 meter per second. Bagaimana bentuk perubahannya? Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dengan kecepatan awal peluru sebesar 13 meter per second dapat diperoleh jangkauan terjauh peluru sebesar 17,23 meter dengan waktu tempuhnya yaitu 1,87 second. Nah, selanjutnya kita tambah lagi kecepatan pelurunya menjadi 14 meter per second. Kita lihat bagaimana bentuk perubahannya. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya dengan kecepatan awal peluru sebesar 14 meter per second, maka diperoleh jangkauan horizontal terjauh dari peluru sebesar 19,98 meter dengan waktu tempuhnya sebesar 2,02 second. Selanjutnya kita tambah lagi kecepatannya menjadi 15 meter per second. Bagaimana bentuk perubahannya? Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya dengan kecepatan awal peluru sebesar 15 meter per second, maka diperoleh jangkauan terjauh dari peluru sebesar 22,94 meter dengan waktu tempuh yaitu 2,16 second. Nah, berdasarkan percobaan ini, di mana sudut elevasinya konstan, sedangkan kecepatan
kecepatan awalnya berubah-ubah, dapat disimpulkan bahwasanya semakin besar kecepatan awal peluru, maka akan semakin besar pula, akan semakin Not jauh very good pula with people. jangkauan If you don't yang start a ditempuh conversation, oleh peluru tersebut. not Untuk very good with people. memperoleh don't start a data yang conversation, lebih akurat, You won't have one. saya You won't have melakukan one. If you don't start a perhitungan conversation, untuk menentukan jangkauan terjauh dari peluru tersebut dengan menggunakan persamaan yang kelima. Sedangkan untuk menentukan waktu maksimumnya, saya menggunakan rumus yaitu Tx sama dengan 2 P0 not very kali good with theta people. per J. If you don't Nah, start a di sini conversation, dapat dilihat bahwasanya dengan kecepatan 10 meter, dengan kecepatan awal 10 meter per second, maka diperoleh hasil not very good with people. perhitungan sebesar If you don't start a 10,19 conversation, meter. you won't have one. Kemudian waktu maksimumnya sebesar 1,44 meter. Nah, di sini dapat ditentukan bahwasanya hasil perhitungan yang saya lakukan sama dengan hasil percobaan melalui aplikasi tadi. Selanjutnya, Not very good dengan with people. kecepatan awal 12 meter If you per don't second, start a conversation, di mana you won't have one. jangkauan terjauh yang saya peroleh yaitu sebesar If you don't start a conversation, 14,68 meter. Selanjutnya, you won't have one. besarnya waktu yang ditempuh oleh peluru sebesar 1,73 jam. Nah, ini juga sesuai dengan data berdasarkan percobaan melalui PHIC tadi. Selanjutnya yaitu dengan kecepatan If you 13 don't meter start a per second, conversation, di mana jangkauan terjauh yang diperoleh yaitu sebesar If you don't start a conversation, 17,23. you won't have one. Sedangkan besarnya waktu yang diperoleh If you dari don't start a kecepatan 13 meter per second yang ditempuh oleh you won't have one. peluru sebesar 1,87 second. Nah, data yang juga sesuai dengan data pada percobaan PHI tadi. Not very good with Selanjutnya people. yaitu If you dengan don't start a kecepatan conversation, awal 14 meter per second, di mana jangkauan terjauh yang diperoleh yaitu sebesar 20 meter. Selanjutnya, waktu yang ditempuh oleh peluru yaitu sebesar 2 second. Selanjutnya yaitu kecepatan awal peluru sebesar 15 meter per second, di mana dapat dilihat bahwasanya jangkauan terjauh yang diperoleh dari kecepatan 15 meter per second diperoleh sebesar 22,94. Kemudian waktu yang ditempuhnya sebesar 2,16 second. Nah, jadi berdasarkan percobaan serta perhitungan dengan menggunakan persamaan yang kelima, terdapat kesamaan. Jadi, ini sudah dapat diketahui bahwasanya semakin besar kecepatan awal 这一次 peluru, 我真的 maka 睡着了。 jangkauan dari peluru tersebut akan semakin besar. Kemudian waktu tempuh dari peluru tersebut juga akan semakin besar. Selanjutnya yaitu untuk menentukan pengaruh perubahan sudut elevasi terhadap jangkauan horizontal terjauh, di mana kecepatannya ternilai konstan sedangkan sudut elevasinya berubah-ubah. Di mana sudut elevasinya ini saya membagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu theta besar dari 0 derajat dan theta kecil dari 45 derajat. Dan yang kedua yaitu theta besar dari 45 derajat dan kecil dari 90 derajat. Nah, pada percobaan yang pertama yaitu dengan theta
dari 0 derajat dan theta kecil dari 45 derajat. Besar sudut yang pertama yaitu 25 derajat. Mari kita lihat bagaimana bentuk pengaruh perubahan sudut elevasi terhadap jangkauan horizontal jauh. Nah, dengan sudut elevasi sebesar 25 derajat ini diperoleh jangkauan terjauh yang ditempuh oleh peluru sebesar 31,24 meter dengan waktu tempuhnya yaitu 1,72 sekund. Selanjutnya yaitu kita tambah tingkat sudutnya menjadi 30 derajat, di mana besar jangkauan yang diperoleh yaitu sebesar 35,31 meter. Dan waktu yang ditempuhnya yaitu sebesar 2,04 sekund. Selanjutnya yaitu dengan sudut elevasi sebesar 40 derajat. Bagaimana pengaruh perubahan sudut elevasi terhadap jangkauannya. Nah, di sini diperoleh bahwasanya jangkauan yang diperoleh oleh peluru sebesar 40,16 meter dengan waktu tempuh sebesar 2,62 sekund. Selanjutnya kita tambah lagi sudut elevasinya sebesar 45 derajat. Pada sudut elevasi meriam 45 derajat, maka jangkauan terjauh peluru sebesar 40,77 meter dengan waktu tempuh sebesar 2,88 sekund. Nah, selanjutnya kita lihat lagi bagaimana besar sudut elevasi 35 derajat, bagaimana pengaruhnya dengan dengan sudut elevasi 35 derajat, maka diperoleh jangkauan dari peluru sebesar 38,32 meter dan waktu tempuhnya sebesar 2,34 sekund. Jadi di sini dapat dilihat apabila sudut elevasinya sebesar dengan theta besar dari 0 derajat dan theta kecil dari 45 derajat, maka diperoleh jangkauan terjauh dari peluru semakin besar sudut elevasinya, maka jangkauan yang ditempuh oleh peluru juga akan semakin besar. Maka itulah yang berpengaruh perubahan kecepatan bentuk pengaruh sudut elevasi terhadap jangkauan horizontal jauh dengan besar sudut sebesar theta besar dari 0 derajat dan theta kecil dari 45 derajat. Yang kedua, saya akan melakukan percobaan dengan besar sudut yaitu theta besar dari 45 derajat dan theta kecil dari 90 derajat. Di mana sudut yang saya pilih yaitu sebesar 50 derajat dengan kecepatan konstan yaitu 20 meter per second. Maka berapakah besar jangkauan terjauh yang ditempuh oleh peluru? Jangkauan terjauh yang ditempuh oleh peluru yaitu sebesar 40,16 meter dengan waktu tempuh 3,12 meter. Selanjutnya, besar sudut elevasi yaitu sebesar 55 derajat. Maka di sini dapat dilihat besar dari
jangkauan yang ditempuh oleh peluru sebesar 38,3 km dengan waktu tempuh 3,34 sekund. Selanjutnya, sudut elevasi sebesar 60 derajat. 我真的睡着了。 Nah, di sini dapat dilihat dengan besar sudut elevasi 60 derajat, maka jangkauan terjauh yang ditempuh oleh peluru sebesar 35,31 meter dengan waktu tempuh yaitu 3,53 sekund. Selanjutnya dengan besar sudut elevasi 65 besar sudut 65 derajat. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya dengan besar sudut elevasi meriam yaitu 65 derajat sehingga diperoleh jangkauan terjauh yang ditempuh oleh peluru sebesar 31,24 meter dengan waktu tempuh yaitu 3,7 sekund. Selanjutnya, besar sudut 70. Nah, dengan besar sudut meriam 70 derajat, maka jangkauan terjauh dari peluru yaitu sebesar 26,21 meter dengan waktu tempuh sebesar 3,83 sekund. Nah, berdasarkan 5 bentuk perubahan sudut elevasi ini, dapat dilihat bahwasanya semakin besar sudut yang dibentuk oleh meriam, maka jangkauan atau jarak terjauh yang diperoleh oleh peluru akan semakin kecil. Hal ini kenapa? Dikarenakan dengan besar sudut yang semakin besar, maka titik maksimum yang diperoleh juga akan semakin besar, sehingga jangkauan terjauhnya juga akan turut berpengaruh, di mana jangkauan terjauhnya akan menjadi lebih kecil. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal terjauh. Nah, di mana pada percobaan kali ini besar kecepatannya yaitu konstan, di mana kecepatan awalnya 这一次 bernilai 我真 20 的睡着 meter 了。 per second. Sedangkan besar sudut yang dibentuk oleh peluru sebesar 45 derajat. Jadi sudut konstannya yaitu sebesar 45 derajat. Akan tetapi yang berubah adalah ukuran dan diameter dan massa dari peluru tersebut. Nah, pada percobaan yang pertama, saya akan melakukan percobaan dengan diameter awal peluru sebesar 0,1 meter. Sedangkan massa dari peluru yaitu sebesar 2 kg. Nah, mari kita lihat bagaimana pengaruhnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya dengan diameter peluru 0,1 dan massa peluru 2 kg, maka diperoleh jangkauan terjauhnya yaitu sebesar 40,77 meter dengan waktu tempuh 2,88 sekund. Selanjutnya yaitu diameter peluru sebesar 0,3 meter
dengan massa 3 kg. Tidak terjadi perubahan. Jarak ditempuhnya pun masih sama, yaitu 40,77 meter dengan waktu tempuh 2,88 sekund. Selanjutnya dengan diameter peluru sebesar 0,4 dan massa sebesar 4 kg, maka besar jangkauannya yaitu masih sama, yaitu 40,77 meter dengan waktu tempuh 2,88 sekund. Nah, selanjutnya yaitu besar diameter 0,5 dan massa sebesar 5 kg. Maka jangkauan dan waktunya pun juga masih sama. Nah, coba kita lakukan lagi 这次 percobaan 我真的 dengan 睡着了。 diameter sebesar 0,6 dan massa 6 kg. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwasannya dengan diameter peluru sebesar 0,6 meter dengan massa 6 kg, jarak yang ditempuh oleh peluru tersebut masih sama, yaitu 40,77 meter dengan waktu tempuh 2,88 sekund. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya dengan sudut elevasi yang konstan serta kecepatan yang konstan, maka tidak terjadi pengaruh apa-apa terhadap jangkauan horizontalnya, melainkan dengan besar sudut 45 derajat dan kecepatan awal 25 meter per second, tidak terjadi pengaruh apa-apa terhadap jangkauan horizontal dari peluru. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pengaruh ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal terjauh adalah tetap atau tidak terjadi atau tidak terdapat pengaruh apa-apa yang ditimbulkan ketika diameter dari peluru berubah, melainkan dengan kecepatan dan sudut yang konstan, maka besar jangkauan yang ditempuh oleh peluru tidak konstan walaupun besar diameter dan massanya berubah. Nah, praktikum selanjutnya yaitu mengenai hukum kedua Newton. Nah, di mana pada praktikum yang kedua ini saya juga masih menggunakan aplikasi PHIT Interactive Simulation, di mana pilihan yang saya pilih yaitu pada bagian gaya dan gerak. Baik, langkah selanjutnya mari kita klik layar, tunggu. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana terdapat 4 pilihan. Yang pertama yaitu penjumlahan gaya, yang kedua gerak, yang ketiga gesekan, dan yang keempat adalah percepatan. Baik, pada praktikum kali ini saya memilih pada bagian percepatan. Nah, inilah bentuk tampilan pada layar percepatan, di mana di sini terdapat gaya, jumlah gaya, nilai, massa, percepatan, serta gesekan. Nah, gesekan bisa kita atur. Apakah pada box ini kita tidak menggunakan gesekan atau kita menggunakan gesekan? Jadi kita bisa mengatur seberapa besar gesekan yang akan kita berikan pada box ini.
melakukan percobaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi mengenai hukum kedua Newton. Baik, pada modul ini terdapat tujuan percobaan, di mana tujuan dari percobaan ini: 1. Mengetahui hubungan antara gaya yang diberikan pada benda atau F dengan percepatan gerak benda, yaitu A. Yang kedua, mengetahui hubungan antara massa benda atau M dengan percepatan gerak benda. Nah, selain itu, di sini juga terdapat kompetensi, di mana mahasiswa mampu menentukan hubungan antara gaya, massa, dan percepatan dari suatu sistem benda. Selanjutnya, di sini juga ada teori dasarnya, di mana hukum kedua Newton itu berbunyi perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau bekerja, dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya dan benda. Artinya bahwasanya perubahan dari gerak ini selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau gaya yang bekerja, di mana perubahan dari gerak yang dimaksud adalah percepatan atau perlambatan yang dialami oleh suatu benda akan sebanding dengan gaya yang bekerja. Nah, di sini juga sudah terdapat gambar yang merupakan sebuah visualisasi dari hukum kedua Newton, di mana di sini terdapat sebuah benda, di mana benda ini diberikan gaya atau didorong oleh seseorang, maka arah percepatannya yaitu menghadap ke kanan. Sesuai dengan hukum Newton kedua, maka balok tersebut akan mengalami percepatan searah dengan gaya yang diberikan oleh orang tersebut, di mana arah dari percepatan tersebut yaitu menghadap ke kanan. Selain itu, hukum kedua Newton juga dapat didefinisikan melalui persamaan, yaitu F sama dengan M kali A, di mana 这次 F 我真的 adalah 睡着了。 gaya yang bekerja pada suatu benda, di mana satuan internasionalnya yaitu Newton, sedangkan M merupakan massa, di mana satuan internasional dari massa yaitu kilogram, dan A adalah perubahan atau percepatan yang dialami oleh benda dengan satuannya meter per second kuadrat. Baik, kita langsung saja melakukan percobaan, yaitu mengetahui pengaruh percepatan jika massa benda konstan sedangkan gaya yang diberikan berubah. Nah, sebelum itu mari kita centang dulu jumlah gaya, nilai, massa, dan percepatan. Nah, di sini massanya, massa box ini sekitar 50 kg. Nah, sedangkan massa konstan yang akan kita berikan yaitu sebesar 200 kg. Jadi box yang ini kita pindahkan dan kita ganti dengan box yang memiliki massa 200 kg. Nah, di sini. Kemudian gaya yang diberikan yaitu sebesar 50 Newton, dan gaya pendek tidak ada. Jadi, di sini dapat dilihat bahwasanya besar percepatan yang diperoleh yaitu sebesar 0,25 meter per second kuadrat. Selanjutnya, kita ganti lagi dengan jumlah gaya yang diberikan yaitu sebesar 100 Newton. Bagaimanakah dengan percepatannya? Nah, di sini nampak sudah terlihat bahwasanya besar percepatan yang diperoleh yaitu 0,50 meter per second kuadrat.
Nah, selanjutnya kita berikan gayanya sebesar 150 Newton. Bagaimanakah dengan percepatannya? Nah, ini dapat dilihat bahwasanya besar percepatan yang diperoleh dengan gaya yang diberikan yaitu 0,75 meter per second kuadrat. Jadi besar percepatannya yaitu 0,75 meter per second kuadrat. 这一次我真的睡着了。 Selanjutnya kita berikan gaya sebesar 200 Newton. Bagaimanakah dengan percepatannya? Ya. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya besar percepatan yang diperoleh yaitu 1 meter per second kuadrat. Selanjutnya kita tambah gayanya sebesar 250 Newton. Berapakah percepatannya? Nah, di sini nampak bahwasanya besar percepatannya yaitu 1,25 meter per second kuadrat. Praktikum selanjutnya yaitu untuk mengetahui pengaruh percepatan jika gayanya konstan sedangkan masanya berubah-ubah. Nah, di sini saya sudah mencentang ikonnya yaitu gaya, jumlah gaya, nilai, massa, dan kecepatan. Nah, di mana pada percobaan kali ini gayanya konstan, di mana gaya yang diberikan itu sebesar 100 Newton, sedangkan massanya berubah-ubah. Untuk yang pertama saya memberikan massa benda sebesar 50 kg. Nah, kita abaikan gesekannya. Berapakah jumlah percepatannya? Nah, maka di sini dapat diketahui bahwa besarnya percepatan yaitu 2 meter per second kuadrat. 这一次 Selanjutnya kita tambah massa benda yaitu sebesar 100 kg dengan gaya yang diberikan yaitu 100, sehingga besar percepatan yang diperoleh yaitu 1 meter per second kuadrat. Nah, jadi dengan besar massa 100 kg dan gaya yang diberikan yaitu 100 Newton, maka besar percepatan yang diperoleh yaitu 1 meter per second kuadrat. Selanjutnya yaitu dengan massa benda kita tambah menjadi 150 kg. Dan gayanya konstan dan 这一次 gesekannya 我真的睡着 diabaikan 了。 sehingga besar percepatan yang diperoleh yaitu 0,67 meter per second kuadrat. Nah, selanjutnya kita tambah lagi beban atau massanya menjadi 200. Berapakah percepatannya? Nah, di sini dapat dilihat dengan massa benda 200 dan gayanya 100 Newton, maka besar percepatannya yaitu sebesar 0,50 meter per second kuadrat. Selanjutnya kita tambah lagi massanya yaitu menjadi 250. Berapakah percepatannya? Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya
dengan gaya yang konstan yaitu sebesar 100 Newton dan besar masanya yaitu 260, maka diperoleh percepatan sebesar 0,40 meter per second Bangsa. Jadi, di sini dapat dilihat bahwasanya besar gaya yang konstan yaitu 100 Newton dan massa sebesar 200 kg diperoleh